Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ara Juang, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan, kita kembali berjumpa. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Saya berharap untuk saudara-saudaraku yang beragama Islam, ibadah puasanya dilancarkan di bulan suci Ramadan ini dan kita mendapatkan keberkahan di bulan suci ini. Sahabat-sahabat sekalian, di thumbnail kalian sudah mengetahui arah pembahasan kita akan kemana, arah diskusi kita akan kemana, dan kita akan mendiskusikan apa kalian sudah mengerti. Ini adalah diskusi dan bincang-bincang politik ya. Nah, tapi kita sebelum masuk ke dalam inti pembahasan dari konten kita kali ini, saya berharap untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mungkin baru berkunjung di channel ini, untuk kemudian menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Like juga jika kalian suka, dan saya berharap kita bisa berdiskusi di kolom komentar jika ada hal yang kemudian mungkin perlu untuk kita diskusikan di sana. Nah, sahabat-sahabatku, ya, sebagaimana yang kita ketahui perkembangan hari ini yang kemudian terjadi, gugatan yang masuk di MK dari pasangan 01 dan pasangan 03 itu sudah masuk dengan beberapa kuasa hukum mereka, beberapa pengacara yang kemudian mereka siapkan untuk mempersoalkan banyak hal di sidang MK nanti. Dan jadwalnya saya pikir kalian sudah tahu sendiri ya, tanggal 27. Tepat mungkin pada hari ini kalian menyaksikan video ini, itu sementara berlangsung sidang di MK. Begitu juga dengan beberapa pengacara yang kemudian sudah dipersiapkan oleh 02, pengacara-pengacara kuno yang kemudian mungkin tidak asing lagi kita lihat, sekelas Hotman Paris atau Hasibuan, dan beberapa deretan pengacara yang kemudian sudah kita tahu sendiri bagaimana kapasitas dan kualitasnya mereka. Kali ini saya ingin mendiskusikan salah satu pernyataan mungkin, dan ini menimbulkan reaksi dari beberapa pihak, di mana Pak Mahfud dalam suatu kesempatan pernah mengatakan bahwa ada pelanggaran pemilu yang kemudian dilakukan dan itu terstruktur, dan yang menjadi objeknya adalah para kades-kades atau para kepala-kepala desa di beberapa wilayah atau di beberapa daerah. Menurut Pak Mahfud ya, sesuai dengan pernyataannya, mungkin dia punya referensi sendiri, saya tidak tahu, saya tidak ngerti ya. Karena juga kita tidak melihat beritanya, hanya penyampaian Pak Mahfud, dan mungkin berdasarkan bukti apa saya tidak ngerti. Apakah juga bukti itu akan disampaikan di MK nantinya atau tidak? Kita tunggu saja. Pak Mahfud mengatakan bahwa ada beberapa daerah itu yang kemudian kades-kadesnya itu ditekan, disuap dan lain sebagainya untuk melanggar dan harus mendukung paslon si A misalnya gitu. Diintimidasi, diperintahkan oleh beberapa orang mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada paslon tertentu. Nah, kita tahu sendiri bahwa posisi seorang kades tentu memiliki power tersendiri di daerahnya. Dengan jumlah mungkin beberapa ribu masyarakat yang ada di desanya dia, tentu memiliki power tersendiri dan akan sangat bisa ditekan ya, andai kata ada yang mengupayakan itu. Nah, tapi persoalannya adalah apakah ini benar? Itu tanda tanya. Apakah ini adalah persoalan yang benar? Jika benar berarti ya parah sekali kalau misalnya ada yang mengupayakan itu kan. Kenapa? Karena kades ini sepemahaman saya, sepengetahuan saya, dia memiliki regulasi dan aturan, dilarang untuk berkampanye kepada salah satu paslon atau mungkin salah satu pihak yang ikut dalam pesta demokrasi kemarin kan, di pemilu 14 Februari itu. Nah, bukan cuma calon presiden atau dengan wakil presiden, tapi juga di pemilihan legislatif, kemudian anggota DPD, mereka tidak boleh menggunakan instrumen kepala desa dengan staf di desa itu untuk kepentingannya dia, untuk berkampanye, untuk apa dan lain sebagainya, tidak boleh. Nah, itu diatur secara regulasi. Memang kalau ada yang menggunakan itu adalah pelanggaran dan itu harus diproses, kan gitu. Nah, saya ingin memutarkan kepada sahabat-sahabat sekalian cuplikan video. Saya perdengarkan dulu ini, setelah itu kita coba mendiskusikan lebih panjang.
Panggil kepala desa ditekan, kamu kalau ndak dukung ini dana desa tahun sekian, kamu harus laporan pertanggungjawaban. Bahkan ada juga laporan ke kami. Kepala desa diminta menghubungi kepala desa yang lain, diancam harus ikut memenangkan. Dicekokin amunisi semua lurah kan udah viral. Seluruh kades udah direkrut sebelum pilihan. Nih, situ kades apa bukan? Tak cerita nih yang sebenar-benarnya. Yang nyekokin amunisi siapa? Yang merekrut dan mengondisikan itu siapa? Di sini saya tanya 01, 02, apa 03? Wis sampean duduk kades, nek aku kades, aku jelas ngerti. Siapa yang mengondisikan, siapa yang merekrut, yang beberapa kali mengondisikan, mengiming-imingi mau memberikan proyek. Siapa coba? Kalau saya yang jelas 02 itu belum pernah mengondisikan kita, belum pernah ngundang kita, tapi ada yang pernah selain 02. Saya nggak mau nyebut. Perdebatan keabsahan capres dan cawapres harus dihentikan karena sudah berlalu. Saya kasih contoh. Sekiranya yang keluar sebagai pemenang adalah capres 01 atau capres 03, apakah setelah menang capres 01 misalnya sebagai pemenang akan mengatakan bahwa capres 02 tidak sah? Apakah dia mengatakan bahwa capres 02 yang ikut berdebat tidak sah? Pasti tidak akan ngomong. Pasti pemenang misalnya 01 tidak akan mempersoalkan lagi keabsahan 02. Sebab kalau dipersoalkan berarti 01 berdebat dengan capres 02, misalnya kalau dianggap tidak sah berarti debat tersebut tidak sah. Padahal debat capres tersebut adalah keharusan menurut undang-undang, debat yang sah tentu. Ya. Jadi perdebatan soal capres sudah selesai dengan tidak adanya protes dari capres 1 dan capres 3 dan partai pengusungnya waktu debat mengakui kehadiran Prabowo dan Gibran berkali-kali, berarti sudah diakui de facto dan de jure. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana pernyataan Pak Mahfud MD, salah satu orang yang saya kagumi juga karena ketegasannya dia, karena apa ya, independennya dia, dan kemudian sikapnya dia yang selalu tegas dalam persoalan hukum. Sebelum dia jadi cawapres, itu ya. Sebelum dia jadi cawapres, beliau adalah orang yang saya kagumi, terus terang. Memberikan pernyataan yang lumayan mengagetkan juga. Saya tidak tahu video ini dibuatnya kapan, apakah sebelum 14 Februari itu atau setelah. Beliau menyampaikan bahwa ada informasi yang dia dapatkan dari beberapa timnya dia, bahwa ada kades-kades yang kemudian diintervensi, diminta untuk mendukung salah satu paslon. Kemudian diperintahkan juga bahwa ketika tidak memilih paslon ini, maka anggaran tahun sekian kalian harus mempertanggungjawabkan itu, memberikan LPJ-nya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu salah satu kades yang pernah viral juga di TikTok atau di mana di sosial media, saya juga pernah melihat dia sebelumnya. Kades yang bertato itu hampir sekujur badannya itu penuh dengan tato. Ya, kalau saya tidak salah dia kades di Banjarnegara ya kalau saya tidak salah. Memberikan pernyataan, mungkin sifatnya mengklarifikasi mungkin ya atas tuduhan bahwa kades-kades ini disogok, kades-kades ini dipaksa dan diintervensi. Beliau menyampaikan, iya benar, tawaran itu ada. Mereka ditawari, mereka diintervensi, mereka mendapatkan tekanan. Tapi sayangnya tekanan itu tidak berasal dari paslon 02. Ini menurut pernyataan si kades. Itu. Jadi kita-kita ini yang bukan kades, udahlah kita ini paling hanya menyaksikan saja dan mendengar saja berita-berita itu. Yang menyampaikan ini adalah kades sendiri.
dan tegas disampaikan bahwa betul jika tekanan itu ada, memang iya, tapi tidak berasal dari paslon 02. Berarti ya, tapi sayangnya dia tidak menyebutkan ya paslon dari mana, tapi dari paslon lain. Hati-hati, jangan sampai ini yang diangkat di permukaan, tapi malah blunder sendiri, kan gitu. Selanjutnya pernyataan terakhir dari Hotman Paris ya, tapi ya saya pikir itu hanya tambahan saja dengan beberapa pernyataan dari Hotman Paris itu terkait eh, Gibran, terkait di MKE itu, terkait beberapa pelanggaran-pelanggaran yang kemudian saya pasti yakin bahwa Hotman Paris ini dengan beberapa pengacara yang ada di Barisan 02 sudah menyiapkan jawaban dan kemudian siap menghadapi para kuasa hukum dari paslon 01 dan paslon 03. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya karena tepat pada tanggal 27 Maret itu akan berlangsung sidang di MK menanggapi dari hasil gugatan 01 dan 03. Nah, kita tunggu saja bagaimana prosesnya berlangsung. Saya dengar-dengar juga tanggal 27 itu akan ada demo besar-besaran di MK, ya kita tunggu juga kabarnya untuk itu. Pada dasarnya adalah apakah kades-kades ini mendapatkan intervensi atau tekanan atau disuap mungkin dan lain sebagainya, ya kita belum tahu kebenarannya, tapi sampai hari ini beritanya itu belum dimunculkan. Kalau memang ada ya kita tunggu saja kondisinya itu seperti apa. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Saya berharap kita bisa berdiskusi di kolom komentar bagaimana pandangan kalian. Mungkin ada di sini kades yang menyaksikan video ini. Silakan berkomentar apakah benar pernyataan dari Pak Mahfud MD atau mungkin sebaliknya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.